Haleluya, Shalom. Berjumpa dengan saya, Pendeta Beta Hasiolan Tambah. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang perlu kita imani, saudara-saudara, sehingga dalam menjalani kehidupan ini tidak ada sedikit pun keraguan untuk kita terus memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini atau ayat ini disampaikan oleh Tuhan melalui malaikatnya kepada Maria, bahwa sungguh tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam peristiwa ini, saudara-saudara, kita akan melihat ada 3 hal yang mustahil secara manusia, tetapi sekali lagi tidak mustahil bagi Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana Allah melakukan sesuatu yang ajaib kepada Elisabet yang dikatakan atau yang disebut dengan mandul, saudara-saudara. Dalam istilah kedokteran, seorang yang mandul tidak akan mungkin bisa melahirkan seorang anak. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kuasa Tuhan ya dan amin. Dan itu juga disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Zakaria yang merupakan suami daripada Elisabet, bahwa Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, padahal Elisabet disebut mandul. Sekali lagi, dalam istilah kedokteran tidak mungkin seorang yang mandul akan melahirkan seorang anak. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, dikatakan bahwa seorang Maria akan melahirkan seorang anak juga. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa Maria belum memiliki suami dan tidak akan mungkin menghasilkan ataupun melahirkan seorang anak. Bagaimana seorang wanita yang tidak bersuami? Dengan kata lain, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga adalah hal yang mustahil secara manusia. Tetapi perhatikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, saudara-saudara, ini juga yang mustahil secara manusia dan sulit diterima oleh akal manusia. Bagaimana Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat itu akan hadir di tengah-tengah manusia melalui kelahirannya, melalui rahim seorang darah Maria. Ini juga sesuatu yang mustahil. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah bekerja, ketika Allah menyatakan kehendaknya, tidak ada satupun yang menghalangi, karena sesungguhnya Allah kita itu adalah Allah yang tak terbatas. Bagaimana kita merespon ini? Bagaimana hal ini menjadi pengalaman kita, saudara-saudara? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berita ini disampaikan kepada Maria, Maria mengatakan, bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria, saudara-saudara? Dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebagai orang percaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nikmati apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita terus berjalan dari mujizat kepada mujizat yang satu. Kita melihat perbuatan Allah menyatakan ketidakmustahilan itu di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah.
Dan yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya itu menjadi pengalaman kita, supaya itu terjadi dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita lakukan. Seperti apa juga yang dilakukan oleh Maria, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Menjadi penting, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita melihat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita harus memiliki hati hamba, di mana saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang hamba itu adalah seorang yang taat dan mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhannya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan telah menjelaskan kepada kita bahwa memang sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk terus mengalami karya-karya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, dan kita terus merendahkan hati kita kepada Tuhan sehingga Dia bekerja di dalam hidup kita. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, oleh karena Allah ada bersama-sama dengan kita, bekerja di dalam kita. Selamat menikmati kuasa Tuhan yang dahsyat di hari-hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.